Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada halaman berapa ini ya? Halaman 10 ya. Kita akan membaca. Nah, untuk pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Ini bagian 1, berarti sekarang video bagian 2. Ya, link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Oke? Kita langsung bahas. Bacalah cerita berikut ini dengan nyaring secara bergantian suka dan tidak suka. Nah, arisan keluarga adalah hari yang ditunggu-tunggu Ardi. Weh, Ardi suka arisan ternyata. Saat arisan, para om dan tante datang bersama anak-anak mereka. Ini berarti Ardi bisa bermain bersama sepupu-sepupunya itu. Ini yang membuat dia suka arisan. Karena ketemu sepupu ternyata. Sepupu adalah saudara senenek atau saudara misan. Jadi misalnya ini kakek dan nenek ya, kakek di sini nenek ya memiliki beberapa anak. Ada orang tua kalian ya, misalnya yang kotak ini biasanya laki-laki ya, yang kotak ini biasanya laki-laki, yang bulat biasanya perempuan. Anggap saja gitu ya. Nah, misalnya kalian punya ayah terus menikah dengan ibu kalian, menghasilkan kalian. Dan kalian dan saudara-saudara kalian ya. Nah, ini dengan ini namanya misan atau sepupu. Nah, di sini kalian memanggilnya om dan tante. Kalau bulat menikah dengan kotak, kalau kotak menikah dengan bulat gitu ya. Laki-laki menikah dengan perempuan dan seterusnya. Perempuan menikah dengan laki-laki. Ini mungkin anaknya ada 3 juga, atau cuma 2, atau mungkin anaknya cuma 1. Nah, ya inilah saudara sepupu. Oke, paham ya? Ini dari kakek dan nenek yang sama ya. Oke, awalnya mereka memainkan kartu permainan milik Rio. Ternyata Rio memiliki banyak sekali kartu permainan. Hobiku memang mengoleksi kartu permainan, kata Rio. Mulailah yang lain juga menceritakan hobi masing-masing. Rita suka membaca. Nah, Rio suka mengoleksi kartu. Rita suka membaca. Buku cerita miliknya sudah puluhan. Bobby, si kecil dengan malu menunjukkan kaos kaki warna-warni ya yang dipakainya. Mengumpulkan kaos kaki adalah kesukaannya. Tara suka menggambar. Tara suka menggambar. Aku selalu membawa krayon dan buku gambar kemana-mana, kata Tara sambil menunjukkan gambar yang sedang dibuatnya. Ardi terdiam. Apa ya hobinya? Ya, hampir saja Ardi mengira dia tidak punya hobi. Ketika Dari menceritakan pengalaman pertama yang membuatnya suka berenang, Ardi segera ingat, aku suka memelihara kura-kura, serunya. Ya, di halaman samping ada 2. Segera saja sepupunya ribut ingin melihat kura-kura Ardi, kecuali Bobby. Bobby takut dengan kura-kura. Tara tidak suka kura-kura, tetapi dia tetap ikut berjalan ke halaman. Ya, ada yang takut dengan kura-kura ya ternyata. Tahu-tahu Rio menjerit ketakutan. Itu teriaknya menunjukkan ke arah tanaman. Baunya tergunjang. Ia mulai menangis setelah dilihat ternyata yang ditunjuk Rio adalah laba-laba besar yang bersarang di antara pohon mangga dan tanaman. Laba-laba itu baik kok, kata Ardi. Aku membiarkannya di sana supaya menangkap nyamuk-nyamuk yang ada di taman. Namun tangisan Rio makin keras dan tidak terkendali. Om Danu, ayah Rio, terpaksa menggendong Rio masuk ke rumah. Di dalam rumah Rio mulai tenang walaupun sesekali masih terdengar isaknya. Om Danu kemudian bercerita, Rio memang sangat takut dengan laba-laba. Ya, jadi kalau ketakutan yang teramat sangat gitu itu namanya fobia. Ya, jadi takutnya sudah sudah tidak wajar takutnya ya, fobia. Om Danu kemudian bercerita Rio memang sangat takut dengan laba-laba. Nah, ini Rio takut sekali dengan laba-laba.
Ah, masa Rio sebesar itu takut dengan laba-laba sekecil itu, kata Ardi. Kamu sebesar itu juga takut dengan kecoa kecil, Mama meledek Ardi. Ardi tertawa, iya juga ya, tapi aku kan tidak sampai menangis. Ya. Nah, kalau ada kura-kura atau laba-laba, aku tidak menangis kalau ada kura-kura atau laba-laba, ujar Bobby. Aku hanya takut. Tidak apa-apa, kata Om Danu sambil membelai kepala Bobby. Itu biasa kok, orang dewasa juga biasa takut dengan sesuatu. Tetapi ada yang sangat takut dengan sesuatu sampai panik dan tidak bisa mengendalikan diri. Ketakutan berlebihan itu disebut fobia, ya. Ketakutan berlebihan disebut fobia. Nah, Rio fobia terhadap laba-laba. Apa fobia bisa dicegah, Tanya Derry. Setahu tidak bisa, Derry. Ada penyebab yang terkadang tidak bisa dijelaskan dan hanya bisa dirasakan oleh penderita fobianya. Namun, bercerita dengan teman atau keluarga bisa membantu. Sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi. Adi mengerti sekarang. Maaf Rio, katanya. Nah, bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kura ya? Kolam tempat kura-kura memang di dekat sarang laba-laba. Oh, Adi tahu, dia membawa masuk kura-kuranya. Ya, jadi kura-kuranya aja yang diambil. Dengan membaca suatu cerita suka dan tidak suka secara nyaring, kalian berlatih mengucapkan kata-kata yang panjang. Ya, simaklah guru kalian membaca teks fobia berikut ini. Fobia adalah ketakutan, ya. Fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Ada avidiofobia, fobia terhadap ular. Ada ovidiofobia, ya. Ada kaulrofobia, fobia takut terhadap badut. Ada arachnofobia atau fobia terhadap laba-laba yang tadi, ya. Ada astrafobia, fobia terhadap guntur dan kilat. Apa yang dapat kalian lakukan jika teman kalian mengalami gejala fobia? Ya, yang kita lakukan ya menghindari penyebabnya, ya, menghindari penyebabnya. Ya, sedapat mungkin kita hindari, ya. Terus membesarkan hatinya. Nah, bukan malah mengejek, jangan diejek, jangan dibully, ya. Jadi ini bisa memeluknya. Bantulah agar dia tenang, misalnya dengan memeluknya, ya. Memeluk ini belum tentu dia suka, ya. Tapi kalau memang iya, mengajaknya menjauh dari yang membuatnya takut, ya, menghindari, mengalihkan perhatian ke hal lain ini, oke. Jadi yang dua ini yang paling utama, ya, mengalihkan perhatian, mengajaknya dan memeluknya kalau itu memang dia nyaman dengan pelukan. Tidak semua orang nyaman dengan pelukan, ya. Oke. Jadi membesarkan hatinya, ya, dengan mengalihkan perhatian ke yang lain. Santai kita kesana aja, ya. Jadi ini hal-hal yang bisa kita lakukan, ini Pak Ali tambahkan. Nah, ada gejala fobia, ya, jantung berdebar, duk gitu, duk. Tubuh gemetar, menangis, tangan keringat dingin katanya, layar tercekik, mual, selalu ingin buang air kecil, sesak napas, sakit kepala yang hebat, lain-lainnya, bisa telapak tangan dingin atau keringat dingin mungkin, ya, keringat dingin, ya, dan lain-lain. Jadi tubuh gemetar, mual, ya, bisa sampai muntah-muntah juga ini, ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Dari teks fobia tersebut, apa perbedaan ketakutan biasa dengan fobia? Ya. Nah, ketakutan biasa kita tidak sampai kehilangan kendali, ya. Fobia membuat kita penderitanya tidak bisa mengendalikan diri, ya. Fobia membuat penderitanya
tidak bisa mengendalikan diri. Ya, oke. Jadi dan menunjukkan gejala-gejala fobia. Kalau ketakutan biasa tidak, ya. Apakah di antara kalian atau orang yang kalian kenal ada yang mengidap fobia? Fobia apa? Nah, ini kalian jawab sendiri, ya. Jadi macam-macam fobia itu. Ada yang fobia terhadap ular, ada yang terhadap karet, ada juga yang terhadap ini apa? Plester, plester luka itu ada juga. Macam-macam fobia. Ada yang fobia terhadap ulat, ya. Macam-macam kecoa. Apa yang harus dilakukan? Saya tuh Pak Ali punya murid itu ndak doyan sama kurma, padahal kurma enak toh. Itu gara-gara dia beranggapan kalau warna kurma itu sama dengan warna kecoa. Karena dia fobia kecoa, jadi sampai dia ndak doyan makan kurma. Jadi itu apalagi ketemu kecoa beneran, waduh sudah nggak bisa mengendalikan diri dia, saya teriak-teriak. Apa yang harus dilakukan jika teman atau saudara kalian mengalami fobia? Ya, ini tadi bisa tulis ulang ya. Menjauh dari benda yang membuatnya takut, ya, menjauh dari benda yang membuatnya takut, ya, diberi dukungan sehingga menyaman, dukungan hingga nyaman, ya, misal dengan pelukan, ya, kalau dia tidak risih dengan pelukan, ya, nggak semua orang. Misal dengan pelukan atau kata-kata lembut dengan pelukan atau dukungan moral. Ya, juga bisa misalnya tadi ya, mengalihkan perhatian ke hal yang lain. Mengalihkan perhatian ke hal lain. Cari informasi tentang fobia di buku, ensiklopedia, ya, atau di internet. Tuliskan jenis-jenis fobia lain yang kalian temukan dan artinya. Pak Ali tadi sudah melihat di internet, ya. Di sini ada hemofobia, rasa takut berlebihan pada ini bisa ya kalian catat ini. Ini kalau nggak salah ini sama ini ya. Apa ini? Paling lupa cara copy pastenya. Apa ya? Ini bisa kita pasti pakai kontrol apa tadi? Lupa Pak. Ya. Oke. Nah, ini bisa dipastikan ke sini. Wah, tempatnya terbatas. Nah, ini sebagai apa? Jawaban taruh sini. Macam-macam ya. Sebentar. Oke. Nah, ini paling kecilkan aja. Kalian bisa mengopinya nanti. Masih tempatnya longgar di sini. Nah, oke. Nah, di sini sebagai ya. Jadi fobia ini ada hemofobia, ya, rasa takut yang berlebihan pada darah. Ada arachnofobia yang tadi ya, takut berlebihan pada laba-laba. Ini tidak usah ditambahkan, tadi sudah ada. Ada cyanofobia, rasa takut berlebihan pada anjing.
Sinofobia, ada obidiofobia, ya, takut pada ular. Klaustrofobia, rasa takut berlebihan pada ruang sempit, ya, ruang sempit. Ada glossophobia, takut berlebihan untuk berbicara di depan orang banyak, grogi, ya. Arkophobia, takut berlebihan terhadap ketinggian. Ada nyctophobia, rasa takut berlebihan pada malam gelap, ya, dan masih banyak lagi. Pak Alit sempat browsing banyak tadi. Nah, ini juga obidiofobia, takut pada ular. Ada yang acrophobia tadi sudah, ya, takut ketinggian. Aerophobia, ini takut terbang, ya. Nah, ini sinofobia, takut pada anjing. Astraphobia, takut petir, ya. Arachnofobia tadi, ya, takut pada laba-laba. Ada tipanofobia, ya, takut ekstrim terhadap prosedur medis seperti tindakan yang menggunakan suntikan, ya. Tipanofobia. Ada fobia sosial, ya. Ada misofobia, rasa takut terhadap bakteri dan kuman, misofobia. Ada autofobia, takut kesepian. Ada, ya, takut kesepian. Oke, ada hidrofobia, takut air, ya, takut tenggelam mungkin, ya. Ada hemofobia tadi sudah, ya, takut darah. Klaustrofobia, takut di ruang terbatas, ya, ruang sempit. Apalagi sudah habis. Oke, banyak, ya, silahkan kalian browsing sendiri. Kita lanjutkan aja. Baca kembali cerita Tak Muat Lagi dan cerita Suka dan Tidak Suka. Adakah kata-kata yang baru bagi kalian, dapat kalian menebak artinya, ya, kata-kata baru. Arti menurut pikiran saya, menurut kamus, ada fobia, ya, fobia, ya, menurut pikiran saya takut berlebihan, ya, takut berlebihan. Coba kalau menurut kamus, ya, KBBI, ya, kita KBBI arti fobia KBBI. Fobia, oh, ini KBBI online. Fobia ketakutan yang sangat berlebihan, ya, saya besarkan. Fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya, ya. Ya, ketakutan berlebihan yang dapat mengganggu penderitanya, gitu aja, ya. Ketakutan berlebihan yang dapat mengganggu penderitanya. Nah, tak muat lagi, oh, dari tak muat lagi, suka dan tidak suka, ya. Tak muat lagi, suka dan tidak suka. Oke, kita browsing lewat sini aja. Mana bahasa Indonesia? Kita mulai tak muat lagi, ya. Kita cari cerita tak muat lagi. Oh, ini loncat sampai bab 2 ini. Nah, bab 1 dulu. Kita cari. Oh, itu tadi KBBI, ya. Tak muat lagi. Oh, ini tugasnya. Di atas pasti tak muat lagi. Kita cari kata-kata yang susah. Oh, di atasnya lagi. Nah, kemarin kita, nah ini. Oh, bukan, masih di atasnya. Nah, ini tak muat lagi. Ya. Coba kita cari kata-kata yang, ya. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Segelas air polkadot, nah, mungkin ini, ya. Polkadot itu totol, ya. Polkadot. Coba menurut saya sih totol, ya.
Ya kalau menurut Pak BBI coba polkadot. Polkadot, cari corak kain berbentuk bulatan, ya, dengan jarak yang sama. Corak kain berbentuk bulatan dengan pola sama. Berbentuk bulatan dengan pola sama. Kita cari lagi di sini favorit. Nah, favorit. Favorit itu kesukaan. Coba menurut KBBI. Favorit. Maaf tidak temukan loh. Apa ngetiknya keliru Pak Ali? Oh pakai V. Ya gimana Pak Ali nih? Favorit pakai F, pakai V. Kesukaan Pak Ali yang aja. Kalau ini ada orang yang diharapkan, dijagokan, diunggulkan, juara, kesayangan, kegemaran, ya bisa diartikan kesayangan atau kegemaran. Kalau barang ya kesayangan, mirip ya, kegemaran atau orang yang diunggulkan. Oke, kemudian kita cari lagi apa kira-kira yang baru. Mengelak, boleh mengelak. Mengelak itu apa yang di kuning-kuning itu ya? Mengelak, menghindar ya. Ya, kalau di KBBI apa? Ada enggak ya? Mengelak, menghindar ya. Oke, jadi sesuai. Coba kita cari yang lain. Mematut diri, rasanya biasa ya itu, enggak aneh. Tapi enggak apa-apa deh. Mematut, ya, mematut itu menyesuaikan menurut Pak Ali. Kalau menurut KBBI apa? Mematut, layak, pantas, ya, layak atau pantas atau memantaskan diri ya. Lagi kita cari kata-kata yang baru lagi, berteriak buset. Bret, bukan buset ternyata bret. Suara sobek itu. Nah, bret. Cocok apa ini? Teriak, terima kasih. Tak muat lagi. Oh, ini sudah habis, tidak ada kata-kata yang aneh. Coba, yang ini. Fobia, suka tidak suka ini. Sepupu. Mungkin ya, sepupu apa ya, sepupu menurut Pak Ali anak paman. Anak paman atau bibi. Coba kalau di KBBI sepupu, anak paman atau bibi. Hubungan kekerabatan antara anak dan dua orang bersaudara, saudara senenek ya, saudara senenek.
atau kakek, senenek atau sekakek. Yang lain sepupu, senenek, misan, saudara misan, sama dengan sepupu ya, ada enggak di KBBI ya, misan. Cari, oh ada ya saudara sepupu. Ya, misan, ini sama dengan sepupu ya. Apalagi kita cari 10 lah ya kalau ada. Warna-warni, krayon ya, coba krayon. Kalau menurut Pak Ali sih kayak pensil warna, pewarna lah, kayak pewarna untuk menggambar. Kalau di sini krayon, bukan krayon Shinchan ya, termasuk krayon Shinchan sih. Pensil berwarna yang terbuat dari lilin ya, pensil berwarna yang terbuat dari lilin. Yang terbuat dari lilin. Kita lihat lagi, apalagi berguncang. Fobia tadi sudah ya. Sangat takut dengan laba-laba, panik mungkin ya di sini yang hujat tidak apa-apa sambil membelai kepala, panik. Takut ya, panik itu mungkin takut ya. Kalau di sini apa KBBI, panik, bingung, gugup, takut ya dengan mendadak ya, bingung, gugup atau takut dengan mendadak, mirip ya, bingung, gugup, atau takut mendadak, dengan mendadak, takut dengan mendadak, nah ini polkadot ya. Apalagi, wah kecoret gambarnya. Ada lagi enggak ya kira-kira? Fobia tadi sudah ya, takut berlebihan. Konsultasi ya, ada konsultasi itu ya, konsultasi itu kayak minta saran. Kalau di sini ya, apa konsultasi ini? Bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan. Untuk mendapat kesimpulan. Siapa lagi? Tadi ada kata-kata yang lain lagi ya. Psikolog. Ya, orang yang profesinya ya berkonsultasi, untuk konsultasi jiwa ya, konsultasi jiwa. Coba kalau di KBBI ya, bacanya psikolog ya, tulisannya psikolog.
psikolog, ahli psikologi. Itu aja, ahli psikologi. Ahli psikologi. Terapi. Coba terakhir ya, terapi. Terapi itu penanganan, prosedur penanganan. Mungkin menurut Pak Ali sih, penanganan, prosedur penanganan. Coba sih kalau KBBI terapi. Usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit. Ya. Usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit. Kesehatan orang yang sedang sakit. Maaf tulisan Pak Ali jelek ya. Prosedur penanganan ya, didengarkan aja, kan ada tagnya juga kan di Google. Oke, coba kita lanjutkan lagi ke sini. Tulisan kata-kata yang baru kalian di kolom kata-kata baru, perkirakan arti yang tersebut, tuliskan arti di kolom arti menurut pikiran saya. Tidak apa-apa jika kalian tidak bisa memperkirakan arti kata-kata tersebut. Tukarkan tabel kalian dengan teman sebelah, bandingkan dengan daftar kalian, samakan arti kata kalian perkirakan ya. Periksalah kata-kata baru yang kalian belum pahami di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Catat arti kata tersebut menurut KBBI di kolom arti menurut kamus. Kalian dapat menggunakan KBBI cetak maupun HTTPS KBBI Kemdikbud.go.id atau daftar kata yang diberikan guru. Mungkin ada beberapa tebakan kalian yang betul. Apa yang membantu kalian memahami kata-kata tersebut ya. Konteks dari teks, dari cerita itu membantu. Perhatikan kata-kata baru yang kalian dapatkan dari teks tak muat lagi serta suka dan tidak suka. Buat 10 kalimat menggunakan kata-kata baru tersebut di buku tulis kalian ya. Nah, kita tadi punya kata fobia ya, 10 misalnya fobia ya. Adik saya ya, misalnya kejang-kejang ya, menangis dan keluar keringat dingin sampai kejang-kejang ya. Saat melihat ya, melihat apa ya? Kita cari fobia apa yang kelihatannya bisa dilihat ini. Ya, di sini sinofobia, melihat anjing karena dia mengalami sinofobia. Ya, melihat anjing karena dia ya mengalami atau mengidap ya, sinofobia ya. Oke, fobia, sinofobia, betul ya, sinofobia. Tadi kan ada sinofobia ya. Terus nomor 2 coba kata-kata polkadot atau total. Saya memiliki ya baju atau sarung bantal kesayangan yang bermotif polkadot ya. Kesayangan yang
bermotif polkadot misalnya. Kalian bisa membuat yang lain, ya, itu hanya contoh. Contoh lain, kita punya favorit, ya, favorit, ya, soto adalah masakan favorit saya. Adalah masakan favorit saya. Ya, yang lain coba. Kita punya apalagi di sini? Mengelak atau menghindar. Atau kita pilih ya kata-kata yang khas saja ya. Kita kan punya banyak di bawah juga itu. Jangan melak, mematut, sepupu, misan, terapi. Nah, terapi ya. Kita dari bawah aja. Kata-kata yang enak. Terapi. Karena ya sudah berumur 3 tahun dan belum bisa bicara, ya, misalnya anak Om Rudi, ya, dibawa mendapatkan terapi bicara, atau terapi bicara gitu, nggak apa-apa. Orang nyebutnya terapi bicara. Terapi habis kecelakaan misalnya juga bisa terapi untuk jalan lagi. Ada kemoterapi, ya, terapi secara kimia. Kita ada psikolog pakai G ya, psikolog bukan pakai K. psikolog. Untuk menentukan bakat dan minat, kita bisa ya berkonsultasi dengan psikolog. Wah, ini untuk konsultasinya aja ya. Psikolognya nanti untuk nomor 6. Nah, guru BP ya biasanya juga seorang psikolog. Untuk psikolognya di sini aja. Ini untuk berkonsultasi. Nah, nomor 7 kita pilih yang lain apa ya katanya? Panik ya, panik. Ya. Ujian kurang 5 menit dan ada 2 soal yang
Belum. Saya jawab, ya, sehingga saya panik. Nah, mendadak panik, kurang 5 menit, waduh gimana ini, ada 2 soal. Nah, oke, apalagi kita cari kata-katanya. Kita krayon ya, krayon ya, krayon. Tokoh Shinchan digambar menggunakan krayon. Kartun Shinchan digambar menggunakan krayon. Makanya kita menyebutnya krayon Shinchan. Oke, lanjut. Nah, apalagi ini misalnya misan atau sepupu atau mengelak ya. Mengelak tadi belum ya. Mengelak. Sembilan, mengelak saat diinterogasi, pencuri tersebut selalu mengelak, Terus 10, saudara sepupu. Saya senang sekali saat om dan tante datang. Ya, om dan tante berkunjung, karena sepupu saya selalu ikut. Karena sepupu saya selalu ikut. Nah, kalian bisa cari kalimat yang lain. Banyak sekali yang loh habis. Ya sudah, untuk video ini cukup dulu ya. Ini contoh. Sayang sekali ngasih contohnya, tulisannya kacau ya. Pak Ali memang nggak bisa nulis bagus sih masalahnya. Apalagi nulisnya di atas plastik lagi, ya lebih buruk lagi. Ya sudah, mohon maaf atas tulisan yang ya gitu deh ya. Semoga ini bisa membantu. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.